Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Abdallah bin Bayah dilahirkan pada tahun 1935 di Mauritania. Ia mengajar di Universitas Raja Abdul Aziz di Arab Saudi. Ia adalah seorang ahli fikih tradisional 4 mazhab, utamanya pada mazhab Maliki. Pada masa mudanya, ia ditunjuk untuk mempelajari hukum di Tunis. Sekembalinya ke Mauritania, ia menjadi Menteri Pendidikan lalu Menteri Kehakiman. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dari Presiden pertama negeri Mauritania. Bin Bayah terlibat di sejumlah dewan pakar termasuk Dewan Fikih Islam, suatu institut yang berpusat di Arab Saudi. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dari Persatuan Ulama Internasional, di mana ia lalu mengundurkan diri di pertengahan 2013. Ia juga merupakan anggota dari Dewan Penelitian dan Fatwa Eropa yang berpusat di Dublin, suatu dewan ulama yang mengarah pada usaha menjelaskan hukum-hukum Islam yang sensitif terhadap kehidupan Muslim Eropa. Ia termasuk di antara 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2009 hingga 2013. Beliau termasuk dari satu di antara sejumlah ulama yang menandatangani deklarasi aman, yang memberikan landasan luas dalam mendefinisikan keimanan seorang Muslim. Tanggung jawab dan posisi beliau. 1. Direktur pada Global Center for Renewal and Guidance, UK. 2. Anggota Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa, Ireland. 3. Wakil Presiden dari Persatuan Ulama Internasional, Beirut. 4. Anggota dari Persatuan Ahli Hukum India, Delhi. 5. Anggota pada Lembaga Kerjaan Ahlul Bait untuk Pemikiran Islam, Jordan. 6. Anggota pada Dewan Ahli Fiqh pada Organisasi Konferensi Islam OKI, Jeddah. 7. Anggota dari panel khusus yang mengetuai penghargaan Pangeran Naif bin Abdul Aziz untuk hadits-hadits Nabi dan studi keislaman. 8. Anggota pada Dewan Tinggi Liga Masjid Muslim Internasional, Mekah. 9. Anggota pada Organisasi Bantuan Internasional Kuwait. 10. Anggota staf pengajar Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. 11. Anggota pada Dewan Tertinggi Pusat Studi Syariah, UK. Medali dan penghargaan yang beliau dapat. 1. Medali Kehormatan Raja Abdul Aziz Medal. 2. Medali tingkat 1 Jordania. 3. Penghargaan sebagai ulama dan pendakwah dari Raja Abdullah II dari Jordan. 4. Gelar dari OKI dan lain-lain. 5. Penghargaan Cingweti untuk kategori studi-studi keislaman untuk bukunya A Dialogue from Afar. Risalah Aman adalah sebuah deklarasi yang diterbitkan pada tanggal 9 November tahun 2004 27 Ramadan 1425 Hijriah oleh Raja Abdullah II bin Al-Husain dari Yordania yang menyerukan toleransi dan persatuan dalam umat Islam. Selanjutnya, sebuah fatwa dengan 3 pasal dikeluarkan oleh 200 ulama dari lebih 50 negara yang mengangkat masalah. 1. Siapa seorang Muslim itu? 2. Pengasingan dalam Islam takfir. 3. Dasar-dasar yang berkaitan dengan pengeluaran fatwa. Risalah Aman dibacakan di Aman sebagai sebuah khotbah bulan Ramadan oleh Hakim Agung Syekh Izzuddin Al-Tamimi di depan Raja Abdullah II dan beberapa ulama. Pada tahun berikutnya di bulan Juli tahun 2005, sebuah konvensi Islam menghimpun 200 ulama dari lebih 50 negara yang menghasilkan sebuah fatwa dengan 3 pasal selanjutnya dikenal sebagai 3 pasal dalam Risalah Aman. Fatwa ini berfokus kepada 1. Pengakuan 8 mazhab dan berbagai ilmu mengenai Islam lainnya yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Syiah Japetik terbalik Fari, mazhab Syiah Zaidi, mazhab Ibadi dan mazhab Zahiri. 2. Melarang penyebutan kafir bagi pengikut ajaran Asy'ari, tasawuf asli, salafi sejati dan pelarangan menyebut kafir terhadap muslim yang diakui ajarannya. Peraturan ini dinyatakan sebagai syarat dasar terhadap penentuan fatwa lainnya, dimaksudkan untuk mencegah dikeluarkannya fatwa yang tidak sesuai. Dalam menjelaskan mengapa pesan ini dikeluarkan,
Raja Abdullah berkata, kami rasa pesan-pesan Islam mengenai toleransi sedang berada sebagai subjek dalam sebuah serangan besar dan tidak benar dari beberapa kalangan di dunia barat yang tidak mengerti esensi Islam, serta pihak-pihak lain yang mengaku merupakan bagian dari Islam dan bersembunyi di balik bendera Islam untuk melakukan perbuatan yang tak bertanggung jawab. Berdasarkan sebuah laporan yang dikeluarkan oleh International Crisis Group, pesan ini menekankan dibutuhkannya penegasan dari nilai-nilai inti Islam yaitu kepedulian, rasa hormat, toleransi, keterbukaan, dan kebebasan beragama. Tony Blair, ketika masih menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya, menyampaikan sebuah pidato di mana ia memuji risalah aman dan berkumpulnya ulama-ulama, menyebutkan bahwa ini adalah sebuah tanda yang jelas bahwa Islam bukanlah sebuah agama kuno, namun agama yang disusun dari keberagaman yang tinggi, sekalipun semuanya mengalir dari mata air yang sama. Suhail Nahouda, menulis dalam majalah Islamika, menyebutkan bahwa risalah aman hanya berpengaruh sedikit dalam mengedepankan masalah-masalah yang ada seperti tidak ada air, tidak ada jalan, ekonomi buruk, dan banyak kaum muda yang tidak bekerja. Kehidupan rakyat dan citra yang mereka lihat tetaplah sama. Nahouda menyebutkan tanggapan lain yaitu bahwa pesan Raja Abdullah tersebut kemungkinan tidak didukung dengan gaya hidupnya yang menuai sejumlah kritik. Sumber 1. https://it.m.wikipedia.org/wiki_Abdallah_bin_bayah 2. https://it.m.wikipedia.org/wiki_risalah_aman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin.